Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sulah. Ini Sulahnya begini. Jadi malam ini kegiatannya tidak ada ya. Mau hunting kutil. Cuacanya hujan udah beberapa malam ini. Dan kita juga turut berduka cita atas pertama kemarin jatuhnya pesawat Sriwijaya, terus gempa. Semoga teman-teman di luar sana selalu diberikan keselamatan dan kesehatan ya, dan jangan dikaitkan dengan apa-apa ya, ini ujian alam. Yang pastinya Allah yang berkehendak, Tuhan yang berkehendak, kita manusia hanya bisa menjalankan. Dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Malam ini kegiatannya tidak ada ya, jadi kegiatannya cuma santai-santai, ngopi-ngopi baik, ngopi-ngopi tok. Kita mau cerita lah sedikit. Nah, kapal udah mulai nyala, itu artinya kopinya sudah siap. Jadi kegiatannya kita malam ini harusnya lelang. Tapi tim bilang hari malam minggu aja kita biar bisa jor-joran. Waktunya biar agak lama. Dan mungkin biar pesertanya bisa lebih ramai, buat yang para mungkin trader atau bos-bosku di luar sana yang tidak ada planning malam minggu mau kemana, ya tinggal mampir di wall kita di Facebook. Itu mungkin, nah itu ada yang bertanya itu apa ya? Itu kutir Artemia. Jadi sebenarnya kita jual juga Artemia yang sudah jadi, tapi karena berhubung ini kutirnya belum bisa kita cari, yang diternak juga pada mati, akhirnya kita buat konsumsi ikan-ikan kita sendiri aja dulu. Karena budaya kita sekarang ada kurang lebih 14 lubukan. 14 lubukan itu lumayan banyak untuk konsumsi makannya ya. Nah, yang di belakang ini jenis-jenis ikan yang udah naik soliter, ikan yang udah pilihan kita, yang dijual nanti harganya variasi ya. Harganya ketutup stiker, memang sengaja ditutup stiker karena berapa kali teman-teman kesini pada kaget ngeliatin harga gitu kan. Kok ikannya segini harganya gitu loh. Ada salah satu yang masih terbuka nih. Nah, saya kasih bocoran sedikit harganya ya. Nah ini, jadi di luar sana mungkin teman-teman bertanya, kok ikan cupang itu harganya segitu mahalnya? Yang harga tempat kita masih murah. Itu masih murah. Setelah saya tahu, saya sering lihat di lelangan teman-teman di luar sana, sering searching di YouTube juga, ikan termahal terjual dengan harga berapa. Nah, kalau di Lita Sulah masih agak murah. Ikan masih termasuk kategori murah. Berarti tidak murahan. Perasaan tadi aku bawa kopi hitam, kok rasanya kopi kuning. Keruh kopinya guys. Gimana ini guys? Belum di endorse ya. Kalau di endorse itu kita tampakkan. Nah, ini kuenya juga. Ini kayaknya udah salah nih, kue lelang kemarin nih. Belum habis. Ikan kita tidak murahan,
Tapi di sini ya masih murah-murah. Karena kita ternak ya, kita nggak mungkin kan semua ikan kita jual dengan harga yang mahal. Jadi kita nih ternak, para kawan-kawan yang jual di luar sana kita kasih harga penjual, jual kembali. Beda dengan harga teman-teman yang untuk memang simpan atau hobi, disimpan di rumah atau di kantor atau di warung atau di mana aja. Beda dengan kawan-kawan yang jual untuk di pasar atau di mana gitu. Nah sementara ini teman-teman yang kalau kita juga jual harga yang bawah, murah, teman-teman yang di pinggir-pinggir depan-depan toko atau emparan toko atau buka toko yang beli ini dari kita juga dan kita jualnya murah, ya teman-teman itu kasihan, ntar mereka nggak ada yang datang ke situ, malah datangnya ke PAM. Kita sih senang aja sih sebenarnya dapat duit, tapi yang namanya usaha kita nggak boleh munafik guys. Yang namanya bisnis kita harus tetap berjalan, rantai itu tetap harus full berputar. Nah, jadi jangan saling menjatuhkan harga deh. Dan bahkan kita rencananya hari Minggu ini akan kumpul di salah satu warkop. Rencananya itu kita diundang untuk membahas perkembangan ikan cupang. Untuk sementara yang ada di Kalbar dulu. Membahas masalah itu dulu, terus masalah harga, dan kita juga saling face to face perkenalan sesama breeder atau sesama penghobi. Nah di situ mungkin ya mudah-mudahan dengan adanya pertemuan itu nanti ikan cupang ini semakin panjang deh jalannya gitu kan. Jadi buat teman-teman yang usahanya di situ sama seperti kami bisa berlanjut di situ dan bisa terus. Dan pastinya sih yang namanya ikan hias itu tidak ada matinya sih guys, tidak ada matinya. Cuacanya masih hujan guys, jadi kita sambil ngopi guys, ngopi. Cuacanya masih hujan, ngopi. Masih panas guys. Makan roti ya. Jadi malam ini kita sedikit cerita ya. Kalau Beta Sula ini dibangun tanpa ada rencana sebenarnya guys. Tanpa ada rencana, tanpa ada siksaan dan paksaan. Jadi kata orang itu otodidak. Teman-teman di sebelah itu, di Sula 2 itu udah pengalaman dari 2008 kalau nggak salah, itu benar. Engkau Pak. Kalau minum kopi itu nggak pakai kurang nikmat. Coba ya, kita coba. Kurang ada rasa nikmat. Tapi kalau kita pakai itu nikmatnya sampai ke ubun-ubun guys. Aduh, ya tuh.
Jadi perjalanan kami ini sangat panjang sebenarnya guys. Kita berteman ini dari tahun 2000-an kalau nggak salah, 2001 gitu. Itu belum ada belum akrabnya sih. Kalau waktu itu saya masih bujang muda, sedangkan dia bujang tua gitu. Karena kalau nggak salah selisihnya umurnya dengan saya itu kurang lebih 4 tahun gitu. Waktu itu saya masih SMA, iya deh SMA, kelas 2 apa kelas 3 kalau nggak salah. Beliau udah tamat. Nah, tahun 2004-2005 itu kita masih sama-sama kalau nggak salah 2005-2006 gitu, kita udah masing-masing masing-masing kerjaannya. Kalau dibilang perjalanan sih panjang, pernah susah dulu jalan-jalan, mereka culik saya malam-malam dibawa ke kampungnya bapak ini ya, di salah satu di daerah Sanggau juga. Pulang sampai sana kita kerja malam, bangun tower, sampai kita pernah bikin tower ya, kerjanya nggak sampai selesai sih, maksudnya nggak sampai selesai towernya, setengah jalan kita berhenti gara-gara disuruh manjat masang besi-besi ke atas gitu. Kalau hanya sekitar 15 sampai 20 meter nyali ini masih kuat guys. Tapi kalau udah main sampai 40 sampai 100 meter apalagi itu besi, kalau saya sih angkat tangan guys. Nah, kita berhenti. Waktu berjalan saya diterima di salah satu perusahaan swasta dan diberi kesempatan sama Allah itu untuk jalan-jalan lah keliling kerja. Waktu itu kebetulan digaji dan berangkat kemana-kemana kerja juga dibayarin oleh perusahaan. 2014 saya kembali lagi ke Sanggau. 2012 apa 14? 2012 itu di wilayah Singkawang. Setelah itu 14 saya kembali ke Sanggau dan terakhir masa kerja saya berakhirnya di Sanggau juga. 2014. 2017 saya menikah. Nah, 2014 itu sampai ke 17 saya pernah menjadi supir taksi, driver travel. Kalau taksi itu ada di atasnya ya. Kalau kita travel. Tapi kalau kita wilayah sini namanya taksi. 2014 sampai 17 itu saya jadi driver travel. Pertamanya itu ikut orang, terus akhirnya buka sendiri, beranikan diri mengambil suatu mobil, akhirnya saya bawa sendiri. 2017 saya menikah. 2020 ini sekarang 2021 kan? Tanggal aja saya lupa guys. Nah, di 2021 alhamdulillah saya diberikan rezeki seorang putra. 2021 kurang lebih 3 tahun saya menunggu. Akhirnya alhamdulillah Allah tuh kasih, maka yakinlah untuk menunggu gitu. Nah, kita kerja di sini akhirnya di 2019 itu kita ketemu lagi gitu, kontek-kontekan. 2020 beliau kesini. Nah, 2020 itu tidak salah selang waktu 1 bulan, barulah kita mulai buka ini di bulan Juli 2020. Sampailah sekarang dengan video ini itu di tanggal berapa sini? 14 ya? Tanggal 15. Tanggal 15 bulan 1, maaf. Saya kemarin dapatnya 2020 deh. Saya dapat anak di bulan 10. Sorry, ini 2021. Kita mulai kerja bikin usaha ini. Pertamanya cuman modal ragu sama yakin.
dia yakin, saya ragu. Nah, hari pertama itu kita coba cari hunting, kita belanja. Ya lumayan deh waktu itu belanjanya. Habis itu, nah ini ada toples ini baru guys, toples ini baru. Nah toples ini baru kurang lebih 3 bulanan deh pakai toples, karena 4 bulanan ya, karena banyak. Dan kalau kita simpan di dalam baskom terus atau box bekas buah itu, kita nggak bisa jualan. Gimana kita mau jualan? Kita mau tunjukin ke orang apa tiap malam kita harus ambil satu, pamerin gitu kan, nggak bisa. Ya akhirnya kita bikin lagi. Dan ini pun bikin raknya, niatnya itu dari pertama kali kita mulai kerja bulan Juli itu, kalau nggak salah bikin rak ini sekitar bulan 11 apa 12 gitu, bulan 11 gitu. Jadi niatnya dari bulan 7, niatnya itu bulan 7, tapi ngumpulkan apa ya, ngumpulkan semangatnya untuk bikin tuh 3 bulan guys. 8, 9, 10, 11, 4 bulan. Jadi nggak gampang sebenarnya. Kalau ada yang bilang piara ikan cupang itu gampang, ya saya nggak tahu ya, di luar sana itu dia bilang gampang, mudah, enak, jualannya bagus. It's okay, karena yang namanya budidaya ikan ini tidak ada hak paten, tidak ada jurus paten. Oh cupang ini harus begini, oh arwana harus begini, oh ikan predator yang lainnya harus begini, tidak ada. Jadi masing-masing kita punya jurus masing-masing. Jadi kalau jurusnya kami bicarakan kasih tahu kawan, diterapkan, mungkin bisa jadi beda. Nah kita udah coba nih, oh trik kawan seperti ini gitu, kita coba triknya seperti ini gimana gitu. Ada sih yang berhasil, tapi banyaknya gagal. Nah coba waktu itu kita mau coba ternak casut. Kita udah coba nih searching gimana aja gitu, caranya seperti apa udah kita ikutin, sampai takarannya kita ikutin. Akhirnya apa? Gagal juga. Kutir kita coba gitu, sampai dari kolam yang kecil sampai yang besar kita balikan lagi ke kolam yang kecil. Pernah berhasil gitu, cuman si bapak sulah satu itu kata orang Sanggau itu bilang tangkah. Apa ya namanya kalau bahasa Indonesianya, ngeyel gitu loh. Karena waktu itu banyak anak kodok itu banyak di situ gitu. Saya bilang, memangnya anak kodok itu makan apa sih? Jangan-jangan nanti makan kutir. Udah aman. Akhirnya besok mau kita panen tuh kutir, habis. Gagal. Ternyata musuhnya kutir itu bukan hanya cuaca, tapi juga binatang-binatang yang ada di situ. Kayak kutir, kayak cebong, kayak ya binatang-binatang yang ada di air gitu. Oke. Jadi banyak yang nggak segampang yang orang pikirkan gitu loh. Jadi kalau memang dia bilang wah gampang ternak cupang, gampang ternak ini, gampang ternak itu, aduh, saya bilang tidak gampang. Karena akan banyak masalah yang kita temui. Masalah satu, ketika kita udah selesai proses perkawinannya atau breedingnya, udah selesai breed, begitu banyak anaknya, nanti kita akan siapkan lagi baskom. Nah setelah baskom dan cupang ini rata-rata sekali menetas, sekali mengeluarkan telurnya itu paling sedikit, kalau kita rezekinya bagus, paling sedikit 200 ekor, paling sedikit. Lu bayangin mau nyiapin berapa banyak toples, paling sedikit. Kalau rezekinya bagus mau sampai 400 ekor, kalau rezekinya bagus sampai 500 ekor. Masalah ketiga, air. Betul cupang ikannya kuat,
di air apa aja jenisnya dia bisa gitu. Tapi coba aja, kalau airnya tidak kamu pelihara, maka mau lain aja bisa gitu. Saya ada dapat ilmu sedikit dari orang yang saya anggap tua dari saya anggap abang. Dia mengajarkan satu sama saya, jika kamu pelihara ikan, jangan lupa airnya kamu pelihara juga. Caranya gimana? Nah, prosesnya banyak. Pelihara air seperti apa? Air itu harus dipelihara. Karena mau lain aja loh, kamu ganti airnya sembarangan air, susah sih. Namanya ikan ini dia juga bisa berdoa untuk ketuannya gitu. Dengan kita merawat dia dengan baik, dia pasti berdoa gitu kan. Semoga tuan aku ini banyak dapat rezeki katanya kan. Nah, dapat pembeli yang sultan. Saya kira awalnya modalnya itu memang kecil, modal awal kecil. Paling boleh dibuka nggak sih segini? Saya kasih bocoran sedikit. Awalnya itu kita cuman siapin modal itu hanya 2 jutaan untuk beli bibit. Nah, 2 jutaan kecil ya, anggap aja dia uang rokok gitu kan. 2 jutaan. Kesininya sampai hari ini kita akan ditemukan dengan masalah-masalah yang lain, kayak situasi cuaca seperti ini yang ekstrim. Akhirnya kita harus beli pakan. Kalau air tak akan kekurangan, pakan pasti kita akan beli. Nah, kita juga pakai pelet, mem gitu kan. Tapi ada proses ikan yang harus kita kasih yang namanya apa sih? Putir, casut, sampai artemia. Nah, makanya tadi yang ada saya tunjukin tadi yaitu artemianya. Jadi nggak gampang. Dan artemia juga nggak langsung lu kasih, nggak langsung kamu kasih. Harus digitukan dulu 1 kali 24 jam. Dan setelah itu nggak gampang juga. Kamu harus saring, lepasin dia dari cangkangnya dibuang, artemianya yang jadi kita ambil. Prosesnya banyak, salah bikin proses itu mati. Dan harga artemia kalau untuk di wilayah Kalbar sendiri, dan saya udah searching di belanja online, itu kalau kami di Kalbar 20 mili itu harganya kurang lebih 50.000 sampai 65.000. 20 mili itu sebulan gak sih? Nggak sampai. Kalau dengan kondisi kami yang banyak lubukan seperti ini, paling seminggu. Paling ya seminggu kalau nggak didoping dengan pakan yang lain. Nah, jadi kalau itu kita takarkan 1 minggu, kita pukul rata harga 50.000. Artinya kalau 1 bulan untuk putir doang, untuk artemia doang kita siapin 200.000. Ya, kita harus nyiapin duit 200.000 untuk pakan, untuk artemianya. Karena masalah yang kita hadapi itu 1 sampai 1 bulan itu wajib pintu makannya seperti ini, karena biar ikannya cepat lincah nih bergeraknya. Kalau kita kasih pakan yang mati bisa, tapi pergerakan ikan akan lambat, pembesaran ikan akan lambat. Nah, kita mau ikan kita ini prosesnya cepat besar. Jadi nggak heran kalau di Beta Sulak umur 1 bulan itu ikannya udah dikatakan siap jual. Siap jual lah, berarti kata gini, teman-teman ngeliat, oh itu udah besar, boleh jual tuh gitu. Nah, padahal kalau kita kasih tahu itu umurnya, setelah kita kasih tahu umurnya per 1 bulan, ya mereka kaget, kok udah sebesar itu, umur 1 bulan kok udah gede. Nah, itu tadi. Tapi kalau kita mau pelit, boleh-boleh aja sih. Pakai mem 1 botol yang kecil gini 1 bulan cukup. Kalau untuk buraya. Nah, tapi setelah umur 1 bulan, makan memnya juga macam pelor. Kalau udah makan, pasti kawan-kawan pembudidaya di luar sana pasti tahu. Itulah di situ tingkat kesulitannya. Dan sarannya kami dari Beta Sulak, jangan pernah menggampangkan sih.
cupang gampang, arwana gampang, predator lainnya gampang. Jangan, karena tidak ada gampang, tidak segampang membalikkan telapak tangan. Tidak gampang. Sampai sulah-sulahnya, mikir. Terus masalah yang terakhir itu pernah saya cerita, ada kita pernah kedatangan teman kita dari Ngopcah YouTube juga, boleh di subscribe juga tuh channelnya Ngopcah. Di situ pernah kita kasih tahu masalah yang paling besar adalah kita tidak menemukan pangsa pasar. Di situ masalah terbesar. Nah, bagi para pemula-pemula yang ingin bermain, ingin ternak cupang di luar sana, jika Anda bahannya berangan-angan, oh iya, 1 ekor cupang 50.000, kalau dia netas 200 ekor, 5 dikali 2 10. Berarti kalau dari 200 ekor tadi aku bisa dapat duit sekitar 10 juta ya. Kalau 50.000, 200 ekor. Ya kan? 10 juta. Wow, gila mikirnya guys. Nah, itu masalah terberat. Jadi kalau kamu di luar sana yang punya mau berencana piara ikan hias, pikirkan dulu pangsa pasarnya. Kamu jual kemana? Nah, kadang disinilah missnya masalah ketika ikan itu jatuh harga. Banyak para trader yang tidak menemukan pasaran harga, tidak menemukan buyer, pembeli. Nah, disitulah akan bermain dengan harga. Nah, jadi sebenarnya kalau tips-tips saya sih, rajin-rajinlah ngupload di sosial media, searching short ke kawan-kawan. Oh ya, aku punya cupang, mainlah. Oh ya, undang teman-teman dan perbanyak teman di dunia percupangan. Jadi kita tukar nih, mungkin teman lelang, kita nitip ya, boleh nggak 10 ekor ikan aku banyak nih, aku mau lelang, titip. Atau cari di salah satu sosial media, ada di situ yang host-hostnya sudah banyak pemirsa, boleh, tapi dia pasti bayar per jamnya. Dia ada tarif per jamnya berapa, per 2 jam berapa, ada tarifnya, dan di situ udah pastikan bisa jualan. Angka bid lelang memang kecil. Ombe lelang itu ya kita berkisar, kita ikan itu dari 30.000 sampai 100.000. Nah, tapi namanya lelang kan, 110, 120, 130. Bahkan di malam tahun baru kemarin kita pernah dapat informasi ada ikan cupang avatar Gordon Kalimaya. Itu nggak tahu itu benar apa hoax, saya juga nggak tahu, tapi yang jelas kita dapat juga dari sumber informasinya dari sosial media. Itu lakunya sampai 200 juta pas tank jam 12 malam. Bangga. Kenapa? Beta Sulah punya guys. Bangga dengan harga segitu, dan itu membuat kita, memacu kita, semangat kita untuk makin berkarya di dunia cupang tadi. Dan tidak menutup kemungkinan ada orang yang udah puluhan tahun ya main cupang. Ada yang udah puluhan tahun guys, dari belum punya anak sampai punya anak 3 sampai punya cucu main cupang, berhasil. Ya, rezeki itu yang datangkan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Kita disuruh cuma jualan, yang mendatangkan pembeli yang pencipta tadi. Kita disuruh tawarkan. Rajin-rajinlah di sosial media. Nah, dan kalau di luar sana ada yang komplain masalah harga. Oh, harga di tempat Beta Sulah misalnya murah-murah ikannya, kenapa kalian jual murah? Jawaban saya cuma satu, kami peternak, kami petani, tapi kami tidak menjatuhkan harga. Dan halo guys, lampunya mati guys. Lampu kamu sendiri aja yang lampunya mati guys. Nanti hidup lagi. Lampu mati guys. Hidup lagi guys. Ada hantunya guys. Nah, jadi kita sambung ya. Jadi kita semua nggak menjatuhkan harga.
Nah, kalau dari toples tadi saya udah tunjukin harganya kan, saya kasih bocoran ada 4,5, 350, 750, 1000. 1000 itu 1 juta guys ya, 1000 k tulisannya 1 juta. Nah, ini dari toples. Yang masih di dalam lubukan itu kita paling murah itu 50 ribuan, paling murah 50 ribu. Nah 50 ribu itu random dan kita yang pilih, tergantung request dari yang beli, apakah minta hanya laki jantan atau betina. Nah indukan betina kita jual 100 ribu guys 1 ekor. Karena kalau lebih mahal karena si betina lah pencetak duitnya ini, pencetak telurnya yang banyak. Si jantan hanya membuahi, si betina yang mengeluarkan sampai ratusan ekor. Nah makanya si betina yang ajib-ajib itu yang kita keluarkan yang harga mahal. Yang kena miring-miring sedikit ya paling rendah kita 50 sampai 70 ribu. Jadi Beta Sula tidak pernah menyatukan harga. Ya, Beta Sula tidak menyatukan harga. Kita jual partaian juga bisa. Di partaian di kita kalau tergantung jenis ikan berkisar dari 4 sampai 8 juta kita ada. Nah jadi kita jualnya enggak ini ya, tergantung jenis ikannya ya. Yang paling mahal apa? Jenis yang paling mahal yang dari kita yang kita jual FCCP bisa 8 jutaan guys, satu lubukan. Dan itu random, di situ ada betina, di situ ada jantan, kita nggak tahu. Yang jelas angkut kering 8 juta. Kalau dia hanya 200 ekor kita tetap kasih 8 juta. Di bawah 200 ekor kita harus gunakan itu 200 dan silakan pilih yang lain untuk menggenapin. Nah tapi kalau sampai 200, 300 atau 400 ekor itu udah rezekinya dia, rezekinya kalian yang beli. Harga kita segitu. Ya nego-nego sedikit bisa lah. Nah kadang kita kecewanya satu kok mahal. Coba deh ngerasain ngerawat dari nol sampai besar sampai jadi, dan proses 3 bulan guys. 3 bulan itu tidak hari ini kasih makan, besok enggak apa. Close kan? Aku mau ngantar ikan tuh Pak, Bang dia bilang dia ada tempat Ngantar. ngasih ikan sama Herdi itu. Cuma dia nggak ada tempat kata dia bilang. Tempatnya ada banyak, tidak penuh. Punya Bang Teh. Jadi ini ikan masih banyak yang pemenang lelang kemarin belum kita kirim, tapi ininya udah masuk guys. Ininya udah masuk. Mereka bilang apa? Nunggu Beta Sula lelangan lagi. Nanti baru dikirim biar banyak. Ada udah ada. Nah, jadi kayak ini harganya saya tutup ya. Dia menang lelang. Ikannya masih di sini guys. Jadi beliau teman-teman di luar sana bilang tunggu lelang lagi deh Beta Sula biar dikirim langsung sekaligus banyak gitu. Ya alhamdulillah para pemirsa Beta Sula juga lumayan ramai, dan kemarin malam itu peserta kita sampai kurang lebih hampir 30-an. Alhamdulillah selama dari bulan 7 kita udah sering lelang sampai bulan ini 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 6 bulan. Saya baru ketemu malam Rabu kemarin kita lelang. Rabu kemarin kita lelang sampai hampir kurang lebih 30. Dan kami berharap di jalan terus ini sampai 100 orang yang ikut, dan bahkan kami harap yang di luar Pulau Kalimantan dan bahkan kalau bisa sampai ke luar negeri ikut lelang. Itu harapan kita. Dan jangan lupa tuh di like, subscribe, share, and comment. Silakan bertanya, silakan mau bertanya apa aja. Kalau kami bisa bantu jawab, kami jawab sendiri langsung. Kalau tidak, nanti kami akan datangkan narasumbernya yang bisa menjelaskan apa yang teman-teman pertanyakan ya. Jadi cerita-ceritanya saya rasa cukup dulu ya, karena cuaca juga dingin di luar sana, jadi kita sambil ngopi ya. Dan kita lagi nunggu teman datang karena mungkin hujan jadi nggak kesini. Dan ada juga bayar yang membeli, dan kita juga lagi ada lelangan mati sih namanya.
Kita lelangan di Facebook dari kemarin, close-nya nanti malam jam 9. Dan Beta Sulah akan selalu ada lelang off, lelang mati namanya. Silakan kunjungi Facebook, hashtagnya Tambun Belah, AIXFERRY Cakrawala, Rijal Palepi. Nah, di situ akan ada nanti lelangan-lelangan kita. Silakan di-invite. Facebooknya Beta Sulah juga ada. Halamannya Beta Sulah Kuburaya. Silakan di-invite. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih cerita-cerita kita malam ini. Yang baik silakan teman-teman ambil, yang buruk silakan dibuang jauh-jauh dan jangan menjadi bumerang buat Anda sekalian. Ya. Salam dari Sulah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.